dari semua masukan, dari semua masukan, usulan, pertanyaan, kesimpulannya satu, yaitu perubahan. Nggak boleh dibiarkan seperti ini. Kalau bahasa Jawanya itu, saya pernah jadi menteri, saya lama di DPR, banyak anak buah saya jadi menteri, kayaknya semua usaha kita lakukan. Tapi kenapa kok stuck gitu, kayak berhenti di tempat gitu ya. Semuanya urusan kontrak kerja, semuanya infrastruktur, skala prioritas, memang nggak ada jalan lain kecuali perubahan. Dan perubahan hanya bisa dimulai dari perubahan cara memimpin dan cara kerja pemimpin. Dan insya Allah Anies Baswedan Muhaimin itu serius untuk perubahan. Karena kalau semua pertanyaan ini nggak ada solusinya kok kecuali perubahan. Saya jawab dalam satu tarikan nafas ya. Soalnya ini cerita ini panjang banget ini. Kesimpulannya gini kira-kira. Pemerintah itu punya tanggung jawab. Kayaknya mic-ku lebih bagus ya. Nah ini. Cek. Tes, nah ini lebih ya. Kesimpulannya sederhana. Tugas negara atau pemerintah itu kesimpulannya bahasa sederhananya begini. Dompet rakyat terisi, belanja murah, punya tabungan. Kan itu. Penghasilan ada, pendapatan dapat, tapi biaya hidup murah. Nah, biaya hidup murah sampai berujung pada pendapatan itu menjadi bisa menabung. Apa itu? Bisa kita mulai dari dua hal. Yang pertama, akses dan kesempatan kerja. Ini yang harus diatasi benar. Tadi Ibu soal sembako, tadi soal harga pokok, itu nanti yang kedua. Yang pertama ini, kesempatan dan akses mendapatkan pendapatan. Ini yang harus dicari jalan keluar. Ini banyak, kira-kira kesimpulan yang pertama dari yang pertama ini, membuka lowongan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan cara membangun industri, kalau di pertanian kira-kira kita punya konsep namanya revolusi agromaritim. Kita benahi dari hilir sampai ke hulu, dari tanah kepemilikan penggunaan akses tanah sampai ke produksi, sampai kepada penjualan dan transportasi penjualan. Infrastruktur sih, siapa ini yang baju putih ini? Cynthia. Nggak mungkin kita nggak bangun jalan, tapi kita harus pinter-pinter. Prioritas memilih jalan itu harus pinter-pinter. Nah, Mas Anies sudah menyepakati dengan kita perubahan itu salah satunya misalnya memperbanyak jalur kereta api. Jauh lebih murah bangunnya, jauh lebih murah biayanya dibanding tol. Misalnya itu, di Lampung ini harus banyak kereta yang menghubungkan untuk transportasi. Kalau ini terjadi, logistik lancar, harga menjadi turun setelah produksi banyak. Ini juga terkait dengan infrastruktur tadi. Insya Allah kita lebih baik mendistribusikan anggaran negara untuk infrastruktur di berbagai titik daripada satu titik. Supaya apa? Supaya terjadi pertumbuhan ekonomi yang merata di mana-mana, bukan di satu titik. Sehingga anak Lampung kalau mau maju tidak harus ke Jakarta, cukup di Lampung dengan infrastruktur, situasi dan akses pekerjaan yang mudah. Salah satunya jalan. Setuju? Insya Allah akan menjadi prioritas jalan yang menghubungkan kegiatan masyarakat di semua lapisan, terutama untuk akses pekerjaan. Dengan logistik yang mudah, akses jalan yang murah, otomatis harga kebutuhan pokok akan terjangkau, murah. Nah, ini satu kesatuan. Produksi pertaniannya juga banyak, lalu harga terjaga dengan baik. Jadi aspek yang kedua, ini banyak mafianya dari produsen ke konsumen. Dari petani aja udah ketemu banyak mafia, mafia pinjaman, mafia utang, mafia pupuk, rentenir.
Itu di NU ada dalilnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Dulu kan nyelepet sebelum membangun sesuatu. Jadi ini diselepet dulu nih mafia-mafia yang membuat semua harga jadi mahal. Mafia pangan, mafia pupuk, mafia BBM, mafia harga. Ini terjadi gara-gara apa? Pembuat undang-undang sekaligus pelaku bisnis yang menguntungkan dirinya sendiri. Itu tidak boleh lagi terjadi. Perubahan itu apa? Semua undang-undang dibahas secara terbuka, melibatkan banyak pihak, pelaku bisnis terlibat semuanya sehingga akses bisnis merata dan competitiveness punya terjadi kompetisi yang memadai sehingga tidak akan dimonopoli harga dan seterusnya. Ini yang namanya kita atasi mafia. Kalau terjemahan kaidah Arab tadi kira-kira gini, habisi mafia dulu baru kamu cari solusi yang lebih cepat. Insya Allah amin menang, selepet dulu semua mafia yang akan mengganggu ekonomi dan membuat harga biaya ekonomi tinggi. Nah, kenapa pekerjaan susah? Karena biaya ekonominya tinggi dalam sebuah industri. Pungli banyak, hukum tidak negara tidak taat hukum, ada permainan tidak fairness, itu membuat produksi pertanian, produksi industri semuanya menjadi mahal. Itulah yang akan kita atasi, saya setuju, termasuk dari penanya pertama tadi soal hukum dan ekonomi, terutama korupsi. Korupsi menjadi segala-galanya. Tadi Alwi tadi, korupsi itu bukan perilaku dalam artian kalau si X korupsi, laku institusinya korupsi, belum tentu. Itu oknum yang tentu harus kita bedakan. Jangan menggebyah uyah, itu apa namanya kalau menggeneralisir. Nah gini, oke, itu yang pertama. Saya setuju Alwi, korupsi biang kerok utama mahalnya harga dan semua proses yang ada di Indonesia. Harus dipangkas setuntas-tuntasnya. KPK kita kembalikan utamanya sebagai lembaga yang independen dan tidak diintervensi politik apapun. Marwah utamanya itu. Soalnya teman-teman ada yang nanya, itu menteri-menteri itu korupsi dulu atau gara-gara koalisi dulu baru dituduh korupsi? Itu juga ada pertanyaan seperti itu. Tapi oke lah, korupsi ya korupsi. Kita tidak ada kompromi dengan korupsi. Tapi tolong jangan digeneralisir. Berikutnya tadi soal ojol, semua setuju. Kasihan ojol ini belum ada satu regulasi pun yang memberikan. Karena padahal ini sudah jutaan ini. Jutaan tapi posisi ketenaga kerjaannya nggak jelas. Ini yang namanya pembiaran. Amin menang tidak akan membiarkan ini. Harus ada aturan. Bertahun-tahun ini ojol ini sudah berapa tahun ya? Kira-kira 10 tahun ya? 5 tahun. Dibiarkan aja nggak diurus. Masih lumayan. Nggak sakit jiwanya, psikologisnya. Nggak jelas nasibnya, nggak ada kepastian, nggak ada kepastian hukum dalam regulasinya. Ini kasihan. Karena itu semua kepastian hukum harus ditegakkan. Dan akar masalahnya juga sama. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sehingga negara hukum harus terdepan. Kita tidak akan membiarkan negara ini melenceng dari negara hukum. Oke, berikutnya Alwi lagi belum saya jawab. Gini Alwi, supaya kamu mantap memilih, tidak ada yang sempurna di antara yang ada. Kamu pilih aja yang paling baik di antara yang ada. Jadi soal siapa yang berhasil, siapa yang sukses, siapa itu relatively persepsi. Kayak misalnya Mas Anies, menurut saya sih gubernur paling sukses di Indonesia Mas Anies Baswedan. Menurut saya, tapi itu subjektif, bisa jadi objektif. Contohnya, tidak ada satupun gubernur di Indonesia yang bisa membangun stadion bertaraf internasional yang sangat besar itu. Yang kedua, Mas Anies dituduh politik aliran, politik identitas, radikul segala macam. Tapi 5 tahun harmonis semua hubungan antar agama di DKI. Mas Anies
dituduh OCOK, itu memang program OCOK belum pernah jalan, itu kan idenya siapa? Sandiaga Uno, bukan menjadi program Pak Anies. Nah ini kalau bagus malah kita bisa ambil. Jadi semua persepsi, saya tidak akan komentar, tapi nanti Alwi sampai rumah, tidur ngadep ke langit, lihat di antara yang ada, yang terbaik mana. Kiranya jernih, akan kelihatan yang terbaik di antara yang ada. Ada kelemahan kelebihan masing-masing lah. Semua ada kelemahan kelebihan masing-masing. Tapi kalau direnungkan gitu, insya Allah hidayah Allah akan datang. Kira-kira gitu. Saya kira itu ya komentar saya sementara. Oke. Ya, terima kasih Gus Imin.